motornya di towing ke dealer. Kesini. Iya, jadi customer nggak usah repot-repot buat nganterin motornya. Jadi nanti tim dari Maka Gading Serpong yang buat towing ke sini. Buat bangun full. Full. Iya, upgrade speakernya di upgrade. Speakernya full di upgrade. DSP, pakai ampli. Ngaruh nggak sih ke range dia punya elektrik lebih? Senyores, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel Daily Vlog. Kali ini kita punya beberapa agenda untuk dikerjakan, mulai dari ke Niki Motor buat ngambil Honda Prelude yang sudah selesai pasang audio. Lalu setelah itu kita mau ke All Your Wheels buat fitting pelek terbaru untuk si Honda Prelude BB8. Jadi kalau teman-teman yang suka ngikutin vlog gua, itu sudah tahu gue lagi bangun Honda Prelude, kemarin sudah selesai untuk cat sebodinya di Eurohouse Custom. Tapi sebelum kita lari ke Honda Prelude, kita jelasin dulu ada beberapa pekerjaan yang lagi dilakukan di Eurohouse Custom dan juga di Eurohouse apa aja. Yang pertama ini mobil dagangannya Eurohouse, ini Innova tipe V tahun 2022, kilometer 40 ribuan. Udah selesai nih, kemarin ganti velg karena dapat velgnya kurang bagus, modelnya gue ganti pakai berat replika. Lebar 8,5 ET22. Jadi kalau kita lihat ini fitment tanpa perlu pasang spacer. Ini bannya dapat bawaan dari mobilnya juga, hasilnya rapi, dan sekarang lagi pasang kaca film dari Eurohouse Custom. Ini pakai 60% warna hitam karena menurut gua bawaan kaca film dari mobilnya sendiri itu sebenarnya udah cukup oke tolak panasnya. Dia pakai Lumar, cuma Lumarnya itu yang OEM. Jadi biasanya kalau Lumar OEM itu looks keluarnya itu warnanya silver. Jadi kalau untuk modifikasi full black seperti ini agak nabrak ya. Jadi makanya kita ganti menggunakan warna hitam. Nah, buat teman-teman sendiri yang pengen modif atau misalkan masang kaca film, karena kita tahu ya sekarang Jakarta, Jabodetabek, panasnya John, gila. Apalagi kalau lu keluar di atas jam 9 sampai jam 3 sore, waduh panasnya om. Uju bila minjali. Oke, nanti kita kalau mau datang buat pasang-pasang kaca film langsung aja ke Andre. Nah, di sini kita juga punya E400 Edition E 2016 last edition. Jadi ini W212 top of the line dan ini last gen-nya si W212. Ini mau kita jual juga. Kemarin kita dapat hasil trade-in sama Fortuner GR. Ini mau kita jual di harga 300 kecil aja. Ada PR-nya, pajaknya mati, cuman kalau untuk mesin dan lain-lain semua bisa siap digencek, mobilnya siap pakai. Apa perbedaannya kira-kira Edition E sama yang biasa? Yang pertama itu velg yang lebih gede, lalu yang kedua dia punya apa namanya seat belt itu, enggak, dia nggak warna merah. Pokoknya ini AMG package John, jadi lengkap. Ntar kita mau bahas sendiri videonya karena kalau kita bahas di daily vlog, Om Dimas pasti ngambek ya kak. Lu ngambek-ngambek nggak risan-risan om? Oke, lanjut. Kita punya Camry Hybrid. Ini Gen 1 di hybrid ya. Jadi ini hybrid generasi awal. Ini punya koko langganan kita juga yang lagi mau restorasi jok. Terus AC-nya mau dibersihin juga karena AC-nya udah mulai bau-bau gak enak. Biasa ya kalau mobil udah di atas 10 tahun. Nih di bagian sininya. Ini joknya udah mulai kempes. Nanti rencananya mau kita ganti busa untuk bagian parsial sebelah sini. Lalu joknya mau kita bersihin full, kita leather balm lagi biar dia joknya rejuvenate lagi. John, ini lebih muka lagi. Ini mobil bisa jadi, maksudnya ini kan mobil hybrid ya. Dia keluar tahun 2012 ya. Baterai udah diganti 2 tahun lalu sama si Koko. Ya? Gantinya kurang lebih, ini bukan di dealer Toyota ya. Ganti di luar itu si omnya habis 40 juta. Itu yang bikin orang takut beli hybrid. Oke nggak? Harusnya sih udah oke, udah 2 tahun pakai, so far no complain. Gitu. Nah di sini ada Innova Genic tipe Q yang lagi pasang muffler tip Kansai sama kayak mobil gua di bagian belakangnya, lalu pasang sprint filter sama ngerapihin plat nomor biar rapi. Gitu kurang lebihnya ya. Jadi buat teman-teman nanti kita update lagi sembari kita jalan karena kita punya mobil spesial sekali yang akan kita review secara sendiri walaupun mobilnya belum kita apa-apain, belum di detailing, belum dipoles, masih ada baret-baret. Tapi kita rasanya kalau nggak bikin vlog pada saat pertama kali datang mobilnya kurang asik. Oke, kita tunggu aja nanti videonya. Oke, ternyata sebelum kita ke Niki Motor, gue lihat-lihat di TikTok ada motor listrik lucu nih.
jadi kita mau coba dulu tanya sekalian bisa nggak di test drive di sini. Kalau boleh diambil vlog, kita coba ambil vlognya. Tapi kalau nggak boleh, ya udah kita skip aja yang ini. Oke? Kita tunggu ya. Oke John, kita udah nyampe di dealernya dan ini nggak di endorse anjay. Nggak, kebetulan memang karena kemarin lagi San Mori, gua nemu motor listrik tuh Om. Ngejarnya susah Om. Nah, makanya gue penasaran, tadinya gue mau main ke dealer Alfa, cuman ternyata cukup jauh dan ini kebetulan lewat Sarah. Jadi ini dibantu sama Kavina ya? Iya. Halo Kavina. Halo. Apa kabar? Ini Maka Cavalry ini baru launching sebenarnya tahun 2025 ya? Iya, kita udah ada di tahun 2022 sebenarnya, cuman baru launching produknya itu 2025 Januari. Oh, jadi 3 tahun R&D baru 2025 ngeluarin produknya ini sendiri. Ini harganya kalau menurut price list untuk per bulan Mei 35.850. Iya, betul. Ada potongan harga japri aja gitu ya kurang lebihnya ya. Nah, kalau kredit sendiri itu ada promonya apa? Kita promonya ada potongan cashback 2 juta. Oh, oke, cashback 2 juta. Mbak, untuk sebagai pengguna awam nih, kita kan semua sebenarnya masih ragu untuk beli motor listrik karena mungkin takut dealernya satu nggak banyak, dan yang kedua baterainya drop atau apa. Nah, Mbak untuk meyakinkan pembeli tuh gimana? Kebetulan kita di Maka sendiri, kita kan punya Maka SOS. Jadi misalnya customer nggak sempat ke dealer, itu nanti tim mekaniknya bisa ke rumah. Kayak ini contohnya, customer ini kan dia sibuk kerja ya, jadi dia motornya di towing ke dealer. Kesini. Iya, jadi customer nggak usah repot-repot buat nganterin motornya. Jadi nanti tim dari Maka Gading Serpong yang buat towing ke sini. Buat towing ke sini ya. Oh, betul. Jadi aman John. Jadi bukan gimmick ya Mbak ya. Kalau misalnya mogok di jalan juga bisa, nanti ada Maka SOS. Oh, ada Maka SOS juga. Jadi itu sistemnya kurang lebih kalau di mobil itu seperti Hyundai Bluelink. Jadi kita tinggal pencet aja di sini ya. Yang mana Mbak? Sorry. Oh, ini mati ya? Mungkin yang ini Pak. Yang ini boleh? Iya. Kita lihat. Oh, menunya lucu ya dia. Mana Mbak? Sebelah mana? Ini nih. Yang mana Mbak? Ini ya? Kita ada 2 mode berkendara. High regen sama high torch. Kalau kita mau agak pelan, dia menggunakan high regen. Oh, high regen itu yang sekaligus dia ngisi baterai juga sambil jalan ya? Oh, terus SOS-nya yang mana Mbak? SOS kita ini sih Pak, aplikasi. Customer care, iya. Oh, jadi pakai aplikasi. Iya, nah, dia aplikasi. modelnya sistemnya kayak sorry saya sebut brand yang satu lagi itu pakai aplikasi juga nggak? Paling kita dari nomor telepon sih Pak, WA. Oh, tapi dia belum ada aplikasi yang terkoneksi sama motornya begitu ya? Oh, ya udah oke, kita mau coba test drive dulu, nanti kita tunggu gantian jatahnya test drive. Karena kita penasaran bawanya kayak gimana. Tapi kalau dari segi warna, dia cuma ada pilihan ini, Astro Grey, biru Dove sama kaki desert beach ya berarti ya? Itu warna putih Pak. Oh, itu putih ya? Enggak, maksudnya yang di situ tuh. Oh iya, ada desert beach. Oke, thank you Kavina. Ya, terima kasih. Jadi tadi gue udah sempat test drive juga. Karena ini motor listrik, feelingnya itu lebih ke arah kayak sepeda listrik Om. Tapi ini dibikin versi premium dan lebih kencengnya. Cuman kalau kita ngelihat bagian detail-detail gini-ginian nih, nah sama motor-motor bensin tuh ya masih lebih bagus motor bensin Om ya. Jadi mungkin dia lebih developnya ke arah baterai dan lain-lainnya. Tadi juga sempat dijelasin sama Ibu Vina. Kalau untuk baterainya sendiri ini garansinya 3 tahun Om. Oh, sama mobil. Nah, jadi kita masih bingung antara mau ngambil motor satu laginya ADV atau Maka Cavalry atau Alfa Servo. Kita penasaran? Coba tulis di kolom komentar mendingan belinya yang mana. Oke? Thank you teman-teman. Oke, kita udah sampai di Niki Motor. Ini biasanya kita kalau pasang-pasang audio atau enggak mungkin mau bangun mobil yang berhubungan dengan audio, kita selalu rekomendasinya ke Niki Motor. Seperti biasa juga kalau pelek ke Kevin Kepra tuh ya di belakang. Cuman dia udah jadi
Kok, ini udah jadi anak buah lu sekarang. Ini dia lebih rajin ke niki motor daripada ke all your wheel. Gimana kabarnya? Koko. Baik. Koko gimana kabarnya? Sehat kok, sehat. Nah, ini dua habis kontes kemarin gimana kontesnya? Menang nggak? Ada menang, ada kalah. Ada menang, ada kalah. Turun Kontes berapa yang mobil? begitu. 9. 9. Bawa pulang piala berapa? Berapa ya kemarin? Kemarin pialanya 12. 12 ya. 12. Itu mah bukan ada menang, ada kalah banyak. Ya, ada. Jumlah pialanya lebih dari. Satu kelas, Yang satu satunya- mobil lebih turun lebih dari 1. Oke. Ada yang nggak dapat juga. Oke, berarti yang perlu diimprovisasi di kontes selanjutnya apa kok? Kesalahannya? Pasti kalau kontes itu kan kita Mencari kesalahannya ya. mencari kesalahannya, apa yang kita salah di Ah. sebelumnya, Ah. terus Diimprovisasi. betul sama cara tuningnya juga kita improve. Oke. Pasti selalu belajar loh. Mantap. Ini makin belajar makin banyak mobil tua kayaknya di sini kok. Ada kombi. Ini kerjaannya kayak mobil gua, kerjaan-kerjaan pahit ini. Aduh. Tapi nggak boleh ditolak ya kok ya? Nggak boleh Yang ditolak. penting seru aja. Yang penting seru. Nah kok kalau kita lihat 2025 tren audionya tuh sekarang kayak gimana kok? Tren audio masih sih, masih cenderung meningkat lah ya. Ah. Orang awareness tentang oh di mobil tuh audio bisa bisa bagus itu udah makin banyak. Makin gitu. banyak. Iya. Apalagi sekarang modelnya audio udah ada streamer lain-lain Iya, sehingga iya. orang lebih puas gitu denger lagu ya. Lain-lain lebih oke ya. Nah terus kalau kita lihat mobil-mobil listrik udah mulai kerjain belum kayak BYD Denza D9, Ada. Ini BYD kita Atto 3. ngerjain Oh Atto 3 tuh ada ya? Ada. Atto 3 ngerjain apa aja kok? Bangun full. Full. Iya, upgrade speakernya di upgrade. Speakernya full di upgrade. Pakai ampli. Itu budget berapa? Gocap? Sekitar 60-70 60-70 juta ya. Itu udah speakernya pakai vokal. Nah terus kalau misalkan kita pasang audio, ngaruh nggak sih ke range dia punya elektrik lebih? Enggak sih, nggak ngaruh. Nggak ngaruh banyak? Ngaruh. Audio itu kalau dipakai buat daily normal listening volume itu Sangat kecil ampernya. banget ya? Kecil banget. Oke. Cuma sekitar 4 sampai 5 ampere. Sip, oke. Jadi kita balik ke menu utama nih Honda Prelude. Kita kemarin ngasih Ko Teddy kerjaan yang cukup lama dan cukup nggak ada duitnya ya. Ya karena memang waktu gue dapet kok dulu mobil ini rapi kok. Cuman kemarin dia punya sekat-sekatnya tuh nggak Kosong semua kosong, iya. Kayak mobil project gitu Nah, ya. kemarin ya. untungnya kita ketemu pakarnya nih. Jadi kerjaan gini nggak boleh sering-sering kata Ko Teddy ya. Enggak lah. Kita apa aja. Nah, kerjain. tapi nggak apa-apa kalau misalnya kalian punya mobil tua mau masang audio sekalipun pasti bisa di sini. Selama electrical mobilnya juga masih oke ya. Iya, betul. Nah, ini kayak gini-gini nih semuanya dibikin polanya nih bagus tuh. Iya. Nah, ini jadi rapi, terus ban serep tetap masih bisa keluar. Di sini juga buat taruh power, subwoofer satu di sini. Iya. Oke. Ini audionya udah kok tuning kok. Hah? Udah. Udah. Di sini. Kita Yuk, cobain ya. aja. Ayo. Om Dimas duduk ke belakang Om. Sorry ya, dua pintu nih John. Siap. Jarang kok ya dapat mobil begini kok ya. Boro-boro baru pernah masuk gua mobil. Hah? Seumur-umur. Kecil dalamnya. Iya, dua pintu kali Iya. ya. Iya, pada zamannya sih ini keren banget ya. Iya, pada zamannya. Iya. Lu dapat aja ya mobilnya. Iseng-iseng kok. Ceritain kok ini sebenarnya speakernya bawaannya gimana, terus setelah Koko Nggak tahu kalau bawaannya Nggak bisa ngomong. nggak perhatiin ya, karena ini mungkin juga Udah pernah ganti juga. owner sebelumnya juga udah asal-asalan kali cemplunginnya ya. Barang-barangnya. Jadi bahkan kita kan pertahankan OEM-nya ya. Karena nggak tahu riwayatnya juga si dudukan speaker ini gimana. Cuman kita ngikutin aja placement-nya seperti OEM semua. Twitternya pun ditaruh di sini gitu, tempat aslinya. Nah, cuman nanti lu dengar heran, stagingnya bisa di sini gitu. Ya udah kita coba denger ya. Wah. Lagu bebas. Apa aja kok? Copyright aja. Copyright. Free. Ya. Nah, free ini. Yang bingung Gua ya. juga udah bingung pakai yang mana. Apa ya? Bentar. Biasanya kok kalau bikin konten YouTube gimana? Udah nggak pusing sekarang gua. Kenapa kok? Oh nggak udah ngambil nggak monetasi lagi. jaga, iya. Udah nggak jaga. Sebenarnya nggak apa-apa sih kita nggak ambil monetasi ya Om Dim ya. Cuman kadang-kadang kena mute sayang, itu loh, kena mute. sayang, iya. sama YouTube-nya. Ya sayang juga gitu. Ini head unitnya kan Pioneer. Pioneernya Seri 9 itu. seri 9 ya. Terus
Ini agak sedikit trikinya gini kok. Biasanya tuh kalau mobil dashboardnya panjang dan juga jaraknya nggak sedekat ini kan. Iya. Ini susah ya bikinnya. Iya. Wow, speakernya dekat sekali. Iya, dekat iya. banget. Tapi suaranya bisa di tengah gini ya. Iya. Dan kuping nggak capek gitu dengerin. Nggak capek. Gitu. Nggak capek. Vokalnya di atas. Iya. Om kedengeran enak om di tengah om Din. Enak ini. Dan duduk di tengah belakang suaranya bulat banget nih. Gimana di depan lebih enak lagi gitu. Wah ini buat cruising udah pasti enak nih. Iya. Jadi dia ada berapa speaker sih kok sebenarnya? Di belakang ada juga ya? Karena keterbatasan DSP sih sebenarnya kita cuman mainnya full depan. Karena mostly kan mobil ini ya pasti two-seater lah yang banyak gitu. Coba lagu gaul kok. Ya, siap. Ini udah seleranya Koben nih ya, biasanya ya? Pasti dong. Standar Cortedi. Standar Cortedi itu pasti bagus om. Wah enak kok. Lu kan nggak suka bass yang norak-norak kan? Iya. Tahu. Iya, walaupun Jadi pakai 12 in iya, tapi bassnya punch-nya pas gitu. Random aja lagu mah. Jadi teman-teman, yang enak itu sebenarnya gue juga udah sering jelasin juga di vlog-vlog gue sebelumnya. Kalau sama Kono Teddy di Niki Motor, dia bisa nangkep, dia bisa catch up apa yang lu suka dan apa yang lu nggak suka. Nah, cuman mungkin kalau misalkan barang yang lu pasang itu more than 100 juta, tuningnya itu mungkin akan berkali-kali. Pertama mungkin karena satu speaker belum break in, yang kedua Ko Teddy belum nangkep seberapa seleranya. Nah, jadi begitu kalau tuning bukan berarti tuning itu gagal, tapi Ko Teddy lagi berusaha memahami bahasa yang lu mau nih gimana gitu ya Pak ya? Enggak, kadang-kadang habis kita tuning kan kita dengar bareng dong. User itu pasti merasa oh enak ya gitu. Tapi setelah udah dipakai seminggu dia tiap hari dengerin, oh baru ketahuan nih, oh kayaknya gue mau lebih treble-nya lebih kebuka deh gitu, atau kayaknya gue mau bassnya lebih deh gitu. Nah biasanya proses itu seminggu kemudian, kok gue mau fine tuning dong, ayo datang gitu, beresin gitu. Karena kalau baru denger belum ngeh gitu loh, masih terbuka lah gitu. Karena kan amaze ya pertama kali masuk. Iya betul. Cuman begitu dia lama-lama udah sehari-hari terbiasa, gitu. nanti dia baru berasa nih. Ini kurang ini, keluar tuh gitu. Ini kurang ini kurang itu. Iya. Kayak ini contohnya kemarin gue udah bilang sama Ko Teddy, kok gue pengen tampilannya OEM look. Ya. Oke, semuanya ternyata suaranya pun tetap ada di tengah. Ya. Walaupun sebenarnya yang sedikit tricky itu adalah speakernya ada di sini nih. Ini jarak satu tangan nih. Dashboardnya segini doang nih ya kan. Nah. Suaranya nggak nempel di sini kan? Iya, tapi bagaimana caranya bisa dibikin sini. Di tengah. Gitu Om Din. Greco lu dibikin gini Om. Oke, Ko Teddy terima kasih. Semoga Niki Motor rame terus. Sama-sama, thank you. Hasilnya bagus dan kita lihat nanti kalau ada mobil-mobil EV kita bikin konten yuk. Siap. Karena mobil EV ini orang sedikit masih dikit banyak masih bingung ya. Karena kalau kita ngelihat, sorry ya, maksudnya kalau kayak contohnya mobil listrik yang ada speaker branded sebenarnya suaranya kacau ya kok ya. Iya, nggak sesuai SQ kan. Iya, maksudnya mereka bilang kalau misalkan oh ini merek, sorry, misalkan Bose atau Infinity, tapi begitu didengar suaranya ya nggak kayak speaker mahal. Betul. Nah itu kayak gitu misalnya orang-orang punya mobil yang seperti itu kok, bisa nggak sih gue budget misalkan gue beli DSP agak bagusan aja. Iya, memang begitu kebanyakan. Oh, memang begitu. Memang begitu kebanyakan. Jadi bahkan sekarang kayak DSP Goldhorn itu ngeluarin yang bisa mengenali CAN bass-nya asli mobil.
DSP-nya. Jadi misalkan Goldhorn for BYD. Iya, betul. Goldhorn Memang for khusus BYD. Genza Iya, atau apa. betul. Jadi dia udah tahu nih channelnya berapa Ya. tinggal bypass dia punya soket aja. Soket plug and play-nya. Jadi ampli asli bawaan Bose atau Dyn Audio-nya udah nggak dipakai. Dimatiin, diganti pakai itu. Langsung ke mobil. Dari situ baru Koko fine tuning suaranya. Nah itu kira-kira nih kok kalau misalkan orang punya BYD Lion gitu deh. Lion itu kan kalau nggak salah speaker bawaannya Bose apa Infinity ya? Dyn Audio. Dyn Audio ya. Itu pakai prosesor 20 juta udah enak belum? Itu kalau si Lion kan dia memang harnessnya dia khusus ya. Dia udah multi channel juga. Kita nggak rekomen kalau pakai prosesor yang terlalu umum. Jadi paling benar ya pakai yang tadi gue cerita itu. Dia memang udah didesain untuk mobil BYD si Lion. Jadi plug and play itu budgetnya 30-an lah. 30 jutaan lah ya. Jadi itu lo harus siapin spare 30 jutaan kalau lo mau audionya enak. From 1 to 10, misalkan audio standarnya di 5, naik berapa kok? 10 maksimumnya ya. Ya mungkin bisa sampai 8 ya. Oh udah oke lah. Oke banget udah naik 30% udah lumayan ya. Oke, jadi buat teman-teman yang punya mobil listrik nggak usah berkecil hati, kalian bisa modifikasi tetap ya kan. Nah itu lo nggak bakal ngerusak warranty karena memang tidak ada gunting kabel, semuanya plug and play. Whenever you want to claim the warranty, lo bisa balikin secepatnya. Betul. Nggak ada masalah. Oke. Ko Teddy, thank you ya waktunya. Dan mobilnya udah bagus. Thank you.